Inilah caranya kita menanam jagung ya. Bagi orang rantau yang pernah menanam jagung, setidaknya pasti tahu bagaimana caranya. Tapi karena ini jagungnya jagung hibrida, kita pertama sesudah kita bersihkan tanah ini, kita semprot, kita bersihkan seperti ini, barulah kita buat alurnya seperti ini ya, tali supaya lurus-lurus. Inilah caranya tali dipindahkan ya, dipindah-pindahkan. Jaraknya kita anggap kita buat 3 sejengkal atau 30 cm nya kita buat 80 cm setidaknya, supaya waktu penyemprotan nanti sesudah berapa bulan nanti ini Pak rumputnya disemprot lagi. Supaya nanti nggak terhalang waktu tumbuh tunas barunya, pertumbuhannya kira-kira. Menurutnya, tapi karena ini kemarin sudah disemprot, ini dia buktinya sudah disemprot, sudah dibersihkan. Memang namanya rumput, waktu 1 minggu pun sudah tumbuh lagi ya, seperti kumis itu juga rumput ini. 3 hari seminggu kayak gini dia sudah tumbuh lagi, apalagi ini di musim penghujan. Besok sudah malam minggu, terpaksa kita harus mengejar target ini. Ini sampai dibuat kandangnya seperti ini keliling, setidaknya bisa jauh dari ayam-ayam ya. Ayamnya sementara ini kita kurung sambil kita menanam jagung seperti ini. Kita kurung ayamnya itu kan, dia kandangnya sudah kita kurung ya. Kedua, jagungnya ini kita harus tanam dulu ya. Untuk kelanjutannya nanti kita bisa lebih cerita lebih dalam kalau sudah tumbuh. Tapi seperti Bapak tadi bilang, harus sesudah ini ditanam seperti ini, dimasukkan ke lubangnya, baru disemprot rumputnya pakai pembasmi rumput ya. Tetapi untuk pembibitannya kita coba masukkan satu-satu seperti ini, supaya lebih terjamin nanti pertumbuhannya dan suplai pupuk tercukupi ya. Biasanya kalau kita buat memang 3 atau 2 biji dalam satu lubang, tumbuh memang, cuma dalam perebutan pupuk biasanya tumbuhan itu juga jadi nggak seimbang dia. Ada yang gemuk, ada yang tinggi. Tapi kalau kita masukkan seperti ini dia satu-satu, setidaknya pertumbuhannya akan seimbangnya, akan sama rata nanti. Inilah dia gangnya, sesudah kita buat tadi jaraknya 80 cm gangnya. Minimal kita bisa lewat ya, atau waktu penyemprotan atau waktu menyiangi juga lebih gampang. Waktu pemumpukan ada gang seperti ini, kita juga lebih gampang dibanding seperti waktu menanam padi tidak ada gangnya. Kita memang waktu melakukan pemupukan kan dicampakkan pupuknya. Tapi karena ini jagung, cukuplah nanti antar gang ini dia kita buat pupuknya, karena jaraknya masih terjangkau oleh akarnya. Gangnya 30 cm kali 80 cm untuk alurnya. Inilah dia. Karena ini cuacanya juga sangat mendukung ya teman-teman.
Mungkin untuk 20 kali 20 meter seperti ini atau lebih kurang satu rantai, bisalah kita kerjakan berdua sambil satu membuat jalur, satu memasukkan ke lubang seperti ini. Dalam waktu 2 jam bisalah ini terlaksana, nanti bisa selesai ya. Tadi kita sudah sarapan, sudah punya tenaga ya. Walaupun ini sudah hampir jam 12, tadi kita habis makan siang lah ibaratnya ya. Langsung ke sini. Seperti ininya kerjanya kalau seorang petani. Apalagi petani sekarang ini sudah terbantu dengan adanya kontrak traktor ya, traktor. Kalau lahan kita seperti ini memang 1 hektar, kalau dikerjakan secara manual memang habis tenaga. Tapi karena kita juga sebagai petani mengandalkan tenaga sebagai pengganti kita biaya upah, dia sedikit-sedikit kita harus mengeluarkan tenaga ya, karena upah kerja juga harus disesuaikan sama hasil. Inilah dia situasinya. Cuacanya sangat mendukung ya, dibilang terlalu panas enggak juga, dibilang sejuk ya. Oke. Karena ini sudah kita tekan seperti ini tanahnya untuk menutupi bibitnya ya. Inilah dia Bapak membuat alurnya. Sambil ternyata enak teman-teman. Sambil kita siaran langsung seperti ini pun, karena kita tadi malam sudah dapat monetisasi selama 3 bulan kita kerjakan Facebook kita, ternyata sebentar lagi membuahkan hasil ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton FB Pro Rusman Syalagan, channel YouTube Rusman Syalagan. Terbantu juga rupanya. Tapi ingat saudara-saudara, kalau saudara membuat FB Pro, langkah pertama yang harus kita ikuti itu tetap komitmen membuat video reel ya. Membuat video reel minimal 3 satu hari sesuai aturan main. Kita buka di dashboardnya apa yang menjadi target kita untuk bisa mencapai monetisasi. Walaupun kita sudah berlangganan, biasanya itu monetisasinya masih terkunci ya. Tapi karena tadi malam kita coba jam 00 sebelum tidur, kita buka monetisasi, rupanya sudah ada undangan khusus. Mendengar undangan khusus juga kita semakin semangat kan dalam mengerjakan konten, membuat konten seperti ini. Mudah-mudahan yang mendengar atau menonton siaran langsung ini dapat menjadi langganan untuk menekan bintang, menekan komentar atau like, share. Kita saling berbagi pengalaman ya teman-teman. Inilah dia situasinya di lahan kita ini. Memang ini sudah bersih semua ya, siap tanam. Pagar sudah dibuat supaya setidaknya monyet dari seberang sana tidak datangnya, walaupun ada anjing kita di sini. Anjing juga harus diberi makan. Dengan hasil jagung ini nanti bisa beli beras untuk makan anjingnya atau ayam. Sisanya beli beras. Kalau kita hitung-hitungnya petani memang kalau nggak pintar-pintar, hasilnya dari upah kerja kita memang tidak tercukup ya. Tapi karena kita sambil ada usaha lain lagi, bisa beternak ayam, beternak lele,
menanam sayuran untuk keperluan dapur, kita harus tetap berusaha ya. Cuma enaknya di kampung ini kita sudah panen sayur, bisa kita olah menjadi sayur ya di pagi ataupun di sore hari. Kalau kita hidup di kota, memang ada gaji tiap bulan, tapi semuanya diputar untuk kebutuhan sehari-hari dari sisa gaji kita ya. Untuk menabung pun terkadang sulit. Setiap keluar dari rumah harus sudah mengeluarkan uang transportasi ya, belum lagi ke dapur untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah dia talinya. Panjangnya berapa meter itu Pak kira-kira? 20 kali 20 berarti lebih kurang 1,5 rantai lah ini nanti ini. Atau kita anggaplah 1 rantai ya, 20 kali 20, 400 meter. Dan bisa kita hitung kalau panjangnya 20 meter tadi talinya kali 1 lubang, udah kita bisa kali-kalikannya berapa ribu pohon nanti ini jagung ini. Semakin banyak menanam setiap hari, semakin banyak pula hasil kalau diberkati Tuhan ya. Sekuat tenaga pun kita mencari uang, kalau tidak diberkati Tuhan akan sia-sia ya. Makanya dibilang sambil berdoa bekerja, atau bekerja dulu baru berdoa ya. Biasanya sambil bekerja berdoa sambil bekerja katanya ya. Jadi kita sambil berdoa ya seimbangnya. Boleh bekerja dulu sambil berdoa atau berdoa dulu sambil bekerja ya. Tergantung situasi. Tapi setidaknya sebelum memulai usaha kita harus berdoa dulu. Inilah dia. Sudah dapat kita 4 jalur ya. Termasuk saya kalah juga dalam mengisi jagung ke lubangnya ini. Kalah saya karena harus penuh dengan konsentrasi dalam memasukkan ke lubangnya ya. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi istirahat menonton video ini supaya setidaknya meluangkan waktunya atau menekan bintangnya, itu harapan kita juga. Saling menekan bintang, saling langganan, atau setidaknya memberi komentar bagaimana pendapat Anda mengenai tanaman jagung. Tanaman jagung sebaiknya harus bagaimana pemupukannya, mohonlah dibantu juga sarannya. Di sela-sela gamnya ini juga, ini karena ada kemarin ini bekas sawahnya ini. Kebunnya ini bekas sawah dulu. Jadi ibaratnya ada pematangnya ya. Ini dia bekasnya, batas-batas sawahnya. Jadi sesudah seperti ini, karena sudah ada juga ubi jalar ini, kita juga tanamnya sebagai makanan babi juga bisa. Ini direbus, buahnya bisa kita rebus, kita cincang daunnya baru kita rebus untuk pakan babi ya. Tapi karena kemarin kita sudah selesai beternak babi, kita jadikan kandang ayam kampung, cukuplah nanti ini direbus untuk pakan lele. Pakan lele juga bisa ya teman-teman. Kalaupun kita punya entok, punya ayam, punya bebek, bisa juga ini direbus untuk makanannya. Nah, sebenarnya kita tidak
seharusnya hanya mengandalkan pellet ya untuk ternak ayam. Kalau kita rajin juga bisa merebusnya ini, pengganti sayur-sayuran, kangkung bisa kita rebus juga ini. Ubi jalarnya karena itu mengandung vitaminnya untuk pertumbuhan dan penggemukan ayam. Tapi biasanya ayam lebih pintar dibanding kita ya. Ayam bisa cari makan sendiri sesudah dilepas dari kandang. Kalau anjing beda lagi, anjing sulit sekali mencari pakan sendiri ya. Harus kita masak untuk makanannya kalau anjing. Kecuali kalau pesta, bolehlah dia sesekali puding ya, ikut ke pesta. Biasanya kalau di kampung juga anjing ikut makan sisa-sisa makanan dari orang, atau biasanya langsung berebut makan ke tempat perjagalannya, ke tempat perhubas. Itulah kalau anjing. Sebentar kita istirahat dulu ya, karena tangannya pegal. Menonton ya, buat teman-temanku yang sudah menonton, terima kasih. Yang sudah menekan bintang, sudah ada juga menekan bintang, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita ya. Oke, kita lanjutkan pekerjaan ini untuk menanam jagungnya. Inilah dia lubangnya. Kita juga siaran live ini nggak lama-lama ya teman. Mungkin ini karena sambil menanam jagung ya. Menanam jagung supaya ada untuk pengganti kebutuhan nanti kalau ini panen ya. 3 bulan memang sudah panen jagung ini. Tapi karena prosesnya sampai mulai panen sampai nanti hasil juga harus melalui proses lagi. Sesudah nanti berapa bulan ini nanti dipupuk Pak? Sesudah tanam seperti ini 2 minggu katanya teman-temannya. Kalau sudah ditanam seperti ini, pupuk apa yang dibuat ini? Pupuk urea ya? Atau poska? Bisa dicampur sama poska. Iya. Itulah teman-teman, kalau pemupukan jagung harus pupuk urea sama poska ya, dicampur 1:1 ya. Oke, sekitar 2 sendok atau 3 sendok ya. Oh, 1 genggam lah ya untuk 1 pohon ya. Kalaupun saudara juga punya jagung, boleh juga lah nanti ya mencoba seperti ini. Tapi biasanya pun jagung hibrida dengan harga berapa sekarang Pak jagung hibrida pupuk? Apa? Bibit 175 ya. 125.000 pioner bisa untuk 1 rantai. Padahal kalau dapat 1 rantai 200 kilo kali 5.000 memang 1 juta, belum lagi pupuk, belum lagi upah kerja. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung bertani ini, kalau kita hanya mengupahkan semua ke orang lain, jangan harap kita bisa untung minimal gaji 10.000 1 hari ya. Itulah dia kekurangan kita sebagai petani. Selain pupuknya mahal, upah kerja juga harus kita upahkan sama orang. Tapi karena kita masih punya tenaga seperti ini, ya kita anggaplah kita yang menggaji diri kita ya. Kita anggaplah kita bergaji 10.000 1 hari. Kalaupun kita
jajan satu hari 10.000. Nah, inilah nanti hasil panennya untuk jajan ya, karena jajan wajib juga kan, nongkrong di kedai, nongkrong di pesta, harus ada juga jajan. Atau setidaknya kita ketemu saudara, semua pakai biaya. Tapi kita syukurinlah apa yang kita kerjakan. Diberkati Tuhan lah juga nantinya, terutama kita sehat saja sudah syukur ya zaman sekarang ini. Apalagi kebutuhan anak sekolah, bagi kita yang punya anak juga ya, untuk jajannya setiap hari. Begitu keluar rumah harus sudah ada uang jajan. Seperti halnya kita dulu masih SD tahun 80-an, jajan ke sekolah harus sudah bawa uang 500 perak ya, atau 500 rupiah atau 1.500 bahkan ya, untuk jajan satu hari. Untuk jajan anak sekolah sekarang minimal dia sudah 5.000 untuk sekali jajan, belum lagi ongkos. Dan kalau seperti kita di kota, setiap parkir bayar lagi, kencing lagi bayar, serba pengeluaran ya kalau di kota ya. Kalau di kampung kita berkali-kali pun seperti ini tidak bayar. Itulah kelebihannya kalau di kampung ya. Oke. Sementara tadi pupuknya 1 karung itu ya, ukuran 50 kilo ya Pak. Untuk satu rantai habisnya 20 kilo semua. Oke, berarti untuk satu rantai itu kan 2 kali pupuk lagi kan? Oh, 30 kali 30, 60, 1 sak ya. 1 sak kalau kita beli sekarang subsidi pupuk sudah hampir 175 ya 1 sak ya. Sama ongkosnya. Untuk 1 sak tadi modal udah 200. Bibit 175. Padahal dalam 1 rantai udah diberkati itu sama Tuhan. Dapat dia 400 kilo. Nggak mungkin juga. Biasanya rata-rata normal itu 200. 200.000 kali 5.000. 200.000 kilo kali 5.000. Sudah berapa itu? 5 kali 2. Nah itulah dia, kita kalikan. Bisalah kita kali-kalikan ya. Belum lagi nanti biaya upahnya menggiling. Karena secara manual kita nggak mungkin kan. Begitu panen kita pukuli dalam waktu 1 hari, nggak mungkin. Lebih baik kita upahkan biaya menggiling. Belum lagi biaya angkut. Nah itulah susahnya kita sebagai petani ya. Tapi namanya petani adalah pekerjaan mulia. Itu aja lah, kita dianggap ini pekerja mulia ini ya, dengan memberi orang makan nanti dari hasil panen kita ini. Begitu juga petani yang menanam padi, menanam jagung, menanam bawang, tomat, itu semua pekerjaan mulia ya. Bersyukurlah kita masih bisa disebut pekerjaan mulia bagi orang petani ya. Kurang dora bibi nobba. Terima kasih ya buat saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini. Banyak juga menekan bintang. Terima kasih. Sudah berlangganan juga, sabar menonton ya. Sebentar. Kita juga harus pilih-pilih bibitnya ya. Ada juga yang kurang bagus. Harus pilih-pilih juga dia.
Kenapa ya kalau di sini di bukit ini, bukit 2 ini dibilangnya sangat koneknya lambat ya, padahal bukit-bukit di sini. Udah bukit 1, bukit 2, Pamatang, Jorongataran, sampai ke Bosar semua bukit, tapi koneksi lambat kalau di sini ya, padahal kalau di rumah lancar koneksi. Terima kasih juga ya sudah masuk ke channel YouTube Rusman Sialagan. Mohon juga supaya di-subscribe ya, karena sudah 1,5 juta juga penontonnya ya. Kalau ini jujur aja masih 50.000 ya jam tayangnya. 50.000. Apakah itu berpengaruh terhadap monetisasi? Sepertinya iya. Karena setiap kita buka dashboard, dibilangnya lagi cepat upload video supaya menambah interaksi katanya. Berarti menambah jam tayang dan menambah pengikut ya teman-teman. Kalau kita juga sering mengikuti orang, ternyata kita diikuti. Kita diikuti belum punya uang ya, sudah banyak pengikut kita ya, apalagi nanti punya uang, pasti banyak pengikutnya. Kalau kita juga banyak uang, rupanya sering juga diikuti orang nanti. Sama halnya kalau kita baru gajian ya, waktu di rantau banyak teman-teman menelepon kita ya. Begitu juga lah mungkin penonton ini yang sekarang lagi menonton, karena ini masih tanggal muda. Banyak pengikutnya ya. Ada saudara dekat, saudara jauh selalu mengikuti, menanyakan kabar. Rupanya ujung-ujungnya uang juga yang ditanya. Seperti juga lah pengalamanku dulu waktu di rantau ya. Bang, apa kabar? Sehat katanya. Ujung-ujungnya uang juga yang diteringati. Kiranya juga teman-teman Facebook di sini yang sudah pengikutnya banyak, jangan sombong untuk tidak mengikuti teman-temannya ya. Ada juga saya lihat di Facebook, pengikutnya 50.000, tapi yang diikuti tidak ada. Ada kesombongan ku tengok kalau seperti itu dia. Banyak pengikutnya yang diikuti tidak ada ya, berarti dia egois biasanya itu ya. Di Facebook juga gitu, kalau kita tidak pernah mengikuti orang, tidak pernah interaksi, tidak pernah like, komen, kita juga bisa hapusi mereka ya dari Facebook ya. Bercuma punya teman, sudah kita anggap saudara satu marga, rupanya tidak pernah mengikuti kita, bahkan tidak pernah like, subscribe. Jadi dia hanya pajangan dia punya Facebook. Saya juga sudah berusaha menghapusi teman-teman yang tidak pernah like, komen ke FB ini ya, karena sudah terlalu banyak minta konfirmasi kepada Facebook ini, Rusman Sialagan. Padahal di Facebook hanya dibatasi 5.000 teman. Setiap hari ada sampai 50 orang minta konfirmasi ke Facebook ini ya. Tapi karena di sini banyak marga parna, termasuk segan juga saya untuk menghapusnya. Tapi dengan kerenan hati ya teman-teman, saya minta juga, karena Facebook ini sudah 6 tahun. Begitu banyak teman di sini di Facebook ini 5.000, saya tidak bisa lagi mengikuti. Bahkan menambah teman, sementara banyak minta konfirmasi, minta pertemanan baru. Saya juga dengan kerendahan hati minta maaf kepada teman-temanku semua kalau nanti ada di FB-nya kita tidak berteman lagi ya, artinya itu sudah saya hapus. Karena
Kalau punya teman pun, punya saudara di Facebook saja tidak bisa memberi support atau komen atau like, atau tidak pernah mengupload videonya, bagaimana ini? Terpaksa harus saya hapus ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Nang Uda dari Jambi ya, sudah menonton siaran ini. Mungkin Nang Uda lagi sehat atau lagi istirahat. Sehat selalu ya, sudah menonton. Walaupun kita jauh di rantau ya, tapi kita bisa saling bisa melihat apa yang terjadi situasi di kampung ya. Besok kita juga akan ada acara di rumah, pertanyaan Damanik dari opung kita ya. Terima kasih buat supportnya, dukungannya, sudah menekan bintang. Boleh juga diberitahu kepada teman-teman anak rantau supaya didukung ya semua saudaraku, Nang Uda, Namburuku, Bapak Udaku, abangku, tulangku, bereku, melike, terutama subscribe channel YouTube Rusman Syalagan. Channel YouTube itu bisa menambah rasa rindu kita ke kampung ya, karena sering saya upload video-video khususnya yang menambah pengalaman, edukasi ya, pesta-pesta, banyak lagi ya, budaya, pertanian, banyak saya upload videonya di channel YouTube Rusman Syalagan. Klik aja di pencarian. Di pencarian sesudah dibuka YouTube, cari pencarian ya. Klik Rusman Syalagan. Ada profilnya. Rusman Syalagan 1531 ya kodenya. Baru dibantu subscribe teman-teman. Supaya nanti bisa saling kita mendukung. Begitu juga di TV Johnson. TV Johnson klik yet ya seperti A. Yet bang garis bawah JHON 844. Mohon juga dibantu subscribe ya, karena kita banyak membuat video-video yang ada hubungannya sama adat istiadat, budaya. Kita juga sudah viral ya sebenarnya di Facebook, di TikTok. Di TikTok juga kita sudah bisa live, di Facebook bisa live, di YouTube bisa live streaming ya. Jadi kita pun sebenarnya udah bisa khotbah melalui live streaming di YouTube. Mudah-mudahan saudara-saudaraku kalau rindu live streaming di YouTube bisa saya bukakan, saudara bisa khotbah ya di YouTube ya. Kita nonton bersama di YouTube bisa kalau kita sudah punya channel YouTube yang bisa live streaming. Nah, itulah dia kelebihannya sekarang ini ya. Live streaming salah satu TV dunia ya yang siaran langsung ya. Makanya pendeta-pendeta yang sudah viral sekarang ini, yang punya bakat berani tampil di YouTube, sering kita lihat ya teman-teman. Begitu juga nanti saudara-saudaraku yang berani untuk bisa tampil live streaming di YouTube, boleh membuka channel YouTube Rusman Syalagan ataupun di TV Johnson, diklik aja yet bang garis bawah 844, bisa ditontonnya live streamingnya ya. Atau bila saudara punya bisnis juga, buka aja Facebook ya,
Di Facebook juga sudah bisa kita jualan online atau di TikTok. Banyak cara orang mencari uang. Kalau bisa memanfaatkan sosial media. Karena keterbatasan waktu juga, kita memang nggak semua bisa kita kerjakan kan. Cukuplah melalui ini. Sambil bekerja, sambil cari uang melalui siaran langsung. Terima kasih ya yang setia menonton live ini ya. Monetisasi sudah dibuka, berarti sudah terbuka pintu rezeki ya, untuk bisa menghasilkan uang. Kalau saudara ingin belajar dari saya juga boleh, atau saya belajar sama abang bisa juga ya. Makanya kita sering-sering live seperti ini. Percuma kita sudah dibuka monetisasi tapi tidak pernah live streamingnya atau siaran langsung. Bagaimana bisa kita mendapatkan jam tayang kalau tidak pernah live atau siaran langsung? Kadang-kadang aku heran juga di Facebook ini. Punya live tapi nggak pernah siaran langsung. Yang diupload hanya fotonya, wajahnya ditampilkan. Padahal wajahnya bukan cantik-cantik banget seperti artis ya. Padahal bisa kita nilai. Kalau wajah itu kita tampilkan itu hanya 2% dari kemauan Facebook. Yang perlu dia tonton adalah wajah maupun yang bisa mengedukasi ya. Kita di Facebook ini bukan artis yang selalu menampilkan wajah ya, tapi setidaknya buatlah cerita-cerita yang bermanfaat ya. Cerita bermanfaat yang mengedukasi. Itulah dia gambarannya. Bukan berarti saya pintar ya teman-teman. Tapi ada aturan main dalam membuat konten. Laudia Pak? Oke. Sebentar kita akan memberikan lele kita makan ya. Lele kita makan. Lele kita mau makan. Lele juga rupanya harus diberi makan puding ya. Dari daun-daunan. Ini ubi jalar. Kalau lelenya kita kasih makan, otomatis mereka tenang juga tidur ya. Tenang tidur, jadi gemuklah mereka. Inilah dia lelenya. Coba kita kasih makan dulu ya. Tinggal dicampakkan ya, kangkung sudah dikasih. Ini dia. Besok kita akan panen ini, kita goreng. Karena sudah sejengkal dia besarnya ya, ada 4.000 ini. Kita kasih kangkung. Kita kasih daun ubi jalar. Daging-daging juga bisa ya, kayak bekicot kita kasih bisa juga sebenarnya.